belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak rapat semuanya. Tolong duduknya yang benar, bangkunya diluruskan. Dan sekarang Bapak cek kehadiran anak rapat. Siapa yang hadir hari ini, nak? Abel. Lagi? Jepan. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari, nak? 2. Sudah 2 hari. Ya, kita doakan semoga teman anak-anak Bapak itu cepat sehat, cepat sembuh, dan bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti semula. Baik, anak-anak Bapak semuanya, tolong ketua kelas pimpin doanya. Di tempat duduk yang gerak, hormat pegang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Religius kita, pemahaman agama kita, sebelum belajar kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini, pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada apa? Rasa kecintaan kita terhadap air, NKRI. Apa itu, nak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu NKRI. Rasa kecintaan kita, nasionalisme kita, karena kita jadi nasional. Ibu kota periangan. Halo Bandung, kota
Baik, kenapa itu kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau rasa nasionalisme kita. Baik, kenapa semuanya? Mari bersemangat anak bapak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan aktivitas kita pada hari ini tentu adalah apa? Bagaimana anak bapak ya dalam pembelajaran ada yang hendak dicapai, ada yang hendak kita tuju, ada yang tujuan kita. Yang mana tujuan pembelajaran kita yaitu dengan materi kita P5. Nah, apa tujuannya kita untuk mempelajari itu nanti anak bapak? Yang nanti itu kita pembahasan kita tentang gaya hidup berkelanjutan, kemudian sampahku karyaku menjaga kebersihan sekolah. Jadi tujuan kita supaya hidup berkelanjutan, hidup yang bersih, hidup yang indah, hidup yang terhindar dari penyakit. Nah, baik kenapa? Kemudian kenapa? Untuk anak bisa mengamati video dari pembelajaran kita. Cara menjaga kebersihan sekolah. Sangat penting untuk menjaga kebersihan sekolah agar siswa maupun guru tetap aman dan nyaman selama berada di dalam lingkungan sekolah yang bersih dapat mendukung proses belajar siswa sehingga mereka bisa bertumbuh dengan optimal. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga dapat membantu memastikan siswa agar tidak tertular penyakit. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Namun, masih ada banyak siswa-siswi yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti tidak membuang sampah pada tempatnya dan hanya membiarkan sampah di meja aula atau di lantai, tidak menyiram WC setelah penggunaan, dan bersandar menyiram air pada timang yang menjalankan oleh yang tanpa, dan masih banyak lagi menyebabkan burung dan murid tidak aman dan nyaman jika berada di dalam lingkungan sekolah. Jadi, gimana caranya supaya sekolah bersih? Berikut prosedur. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, memilah sampah Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Video tadi kreatif dan bernalar kritis. ambil pelajaran dari tayangan video yang ada bapak amati tadi. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagus. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa lagi? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa lagi? Sudah. Ya, bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Baik, apa? Dari video tadi itu yang mana pembahasan kita yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Yang mana tema kita gaya hidup berkelanjutan. Yang mana tema kita gaya hidup berkelanjutan.
Itu yang berkaitan dengan sampah. Sampah itu terbagi berapa nak? 3. 1, 2, 3. Pintar kata bapak ini. Apa contohnya? Sampah non organik. Plastik. Plastik. Apa lagi? Kotor. Karton. Kemudian sampah organik. Daun. Nah, macam daun, buah-buahan. Kemudian apa lagi? Yang ketiga? Apa contohnya? Apa nak? Lampu. Nah, jadi dalam hal ini nak, sampahku karyaku, jadi bisa kita manfaatkan, bisa berdaya guna, bisa bermanfaat, bisa ada nilai di sana nak. Kalau kita manfaatkan, kalau kita gunakan dengan karya yang baik, dengan karya yang bagus, ada di situ nak nilai harganya. Benar nak? Contoh, apa yang bisa kita buat dengan contoh bahan apa? Sampah plastik. Apa yang bisa kita buat? Hah? Sofa. Bernilai harga, benar? Iya. Apa lagi? Baju. Ada nilai harga di sana, nak? Ada. Nah, ini bagaimana menjaga kebersihan sekolah? Coba baca, buka. Kebersihan sekolah adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif bagi para siswa. Dengan menjaga kebersihan sekolah, kita dapat memastikan bahwa seluruh warga sekolah dapat fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan diri. Ya, itu menjaga lingkungan sekolah. Nah, ini pemeliharaan lingkungan belajar yang bersih. Coba baca, Adil. Nah, terus di bawahnya. Kebersihan ruang kelas, memastikan kelas selalu bersih, rapi dan nyaman bagi proses belajar mengajar. Ya, tuh. Kebersihan ruangan kelas seperti kelas anak bapak ini. Ya, kalau kita memastikan kelas selalu bersih, rapi, artinya pernah nyaman bagi anak bapak untuk proses belajar mengajar. Coba, Ali, di school yang di tengahnya pada. Terus, Menjaga kebersihan kamar mandi, bersin dan area lain-lain. menjaga kebersihan fasilitas umum. Apa tadi? Kamar mandi, kebersihan kamar mandi, WC anak bapak. Itu kan fasilitas pribadi ya umum. Umum semuanya anak bapak masuk ke sana. Laki-laki, perempuan, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya itu nak fasilitas umum. Nah, yang bersih. Kemudian lanjut. Yang 3. Kebersihan lingkungan sekolah, Nah. memastikan halaman, taman dan area luar sekolah selalu terjaga kebersihannya. Ya, kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah kita anak bapak bersih pada. Bersih tak pekarangan halamannya, Bersih. tamannya, Bersih. area luar sekolah harus kita jaga kebersihannya. Bukan penjaga sekolah saja nak. Anak bapak juga menjaga kebersihan sekolah, lingkungan sekolah. Baik, anak bapak. Kemudian manfaat kebersihan sekolah bagi Siswa. bagi siswa. Coba, baik, baca. Kenyamanan belajar. Lingkungan belajar yang bersih dan rapi dapat membuat siswa lebih fokus dan nyaman dalam belajar. Tuh. Tempat belajar, ruangan kelas. Kalau banyak sampah di sini nak nyaman kita belajar nak. Kenapa? Sampah sehari 2 hari kalau sudah berada di dalam kelas ini bagaimana?
baunya? Harum atau berbau? Nah, kalau berbau, nyamankah kita belajar, nak? Makanya itu lingkungan belajar yang bersih dan rapi dapat membuat siswa fokus nyaman dalam belajar. Nah, seperti sekarang ini, kelas bersih, kita nyaman untuk belajar. Kemudian lanjut. Baca. Nah. Ya, penanaman disiplin. Kebiasaan menjaga kebersihan dapat meningkatkan kedisiplinan dan tangguh. Nah, apa contohnya? Contohnya anak bapak itu ada setiap hari anak bapak ini ada pembagian jadwal tiket. Artinya apa? Kalau anak bapak melaksanakan, otomatis anak bapak disiplin dengan apa? Disiplin dengan tugas, kewajiban yang diberikan untuk apa itu merupakan tanggung ya. Nah, dia apa bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas, terhadap kerapian kelas, terhadap kerjasamanya anak bapak dalam menjaga penanaman nilai disiplin. Lanjut, kesehatan terjaga. Baca. Kesehatan terjaga. Kesehatan terjaga, lingkungan yang bersih. Tapi kalau lingkungan kotor, kelas kotor, itu akan mudah kena penyakit. Contoh, ada sampah di dalam kelas, kemudian sampah itu sudah berbau, datang lalat, kemudian lalat tersebut hinggap di bibir anak bapak. Nah, sudah mendatangkan penyakit. Kemudian yang keempat, kira-kira bening. Kira press. Nah, peningkatan prestasi lingkungan belajar yang bersih dan kondusif dapat mendukung peningkatan prestasi akademik siswa. Apa itu maksudnya? Meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan prestasi anak bapak dalam belajar. Berbeda enggak? Kelas yang kotor dengan kelas yang bersih berbeda enggak? Peningkatan prestasi anak bapak jelas berbeda. Kalau ruangan kelas kotor, nyamankah kita belajar? Nyaman anak-anak belajar? Enggak. Tapi kalau kelas bersih, nyaman kita untuk belajar, nyaman anak bapak untuk menerima ilmu seperti sekarang ini. Nah, baik anak bapak, itu manfaat kebersihan sekolah bagi siswa. Kemudian pesan seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan. Kemudian pembagian tugas menjaga kebersihan sekolah. Ini tugas di antara anak bapak: menyapu, mengepel, menjaga kebersihan kamar mandi, pembuangan sampah, membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian contoh kegiatan menjaga kebersihan sekolah. Ini Jumat bersih. Kemudian pembuatan bank sampah, kemudian kompos organik, buat kompos dari sampah organik untuk digunakan sebagai pupuk tanaman sekolah. Artinya apa tadi? Yang sampah yang bermanfaat. Kemudian dampak negatif lingkungan sekolah yang tidak bersih. Satu, kesehatan terganggu. Kedua, konsentrasi belajar menurun. Ketiga, citra sekolah menurun. Apa itu citra sekolah menurun?
artinya nama baik, nama sekolah pasti akan menurun karena tidak lingkungan yang tidak bersih. Kemudian budaya kebersihan sebagai cerminan karakter bangsa. Disiplin, kepedulian, kerjasama dan kreatif. Nah, baik anak-anak, hitung tentang apa pembelajaran kita, materi kita. Kemudian apa untuk menjaga kebersihan sekolah, menjaga lingkungan sekolah tentu perlu kerjasama di antara yang ada guru, siswa atau murid untuk saling menjaga lingkungan sekolah supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian apa? Kemudian sikap kita yang harus ditanamkan dalam menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Ya, dalam pembelajaran P5 ini anak-anak, yaitu kecintaan kita terhadap kebersihan. Di dalam ajaran agama Islam kita juga akan diperintahkan untuk bersih. An-nazofatu minal apa artinya nak? Kebersihan sebagian dari iman. Bersih kita nak, sebagian dari iman. Kita mau sholat, mau beribadah, tentu harus bersih badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, itu dalam ajaran agama kita juga kita dituntut untuk bersih. Supaya apa nak? Ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dah, baik anak-anak. Barangkali itu beberapa materi kita. Kemudian anak-anak, sampai di situ materi kita. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Silakan. Terhadap materi kita, terhadap pembelajaran kita P5 yang mana tadi itu sampaku karyaku, menjaga kebersihan sekolah, gaya hidup berkelanjutan. Baik, anak-anak, ini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Ini silakan anak bapak untuk dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan. Waktu Bapak mengerjakannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah? Nah, silakan kumpulkan kelompok. Tolong ketua kelompok mengantar apa? Siapa? Nah, baik anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengerjakan lembar kerjanya. Alhamdulillah, kalau Pak lihat jawabannya bagus semuanya. Terima kasih pada anak-anak yang menjawab dengan jawaban yang memuaskan bagi Bapak. Baik anak-anak semuanya, untuk kegiatan kita bagaimana sampah ini anak Bapak bisa kita lakukan, bisa kita ambil dari sampah itu manfaatnya, yaitu daur ulang sampah, membuat kerajinan dan barang guna ulang dengan sampah di sekolah. Kemudian dalam hal ini anak Bapak banyak bisa bermanfaat terhadap sampah tersebut. Kemudian dalam ajaran agama Islam kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, suatu kewajiban yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga Bapak mengelola sampah adalah tanggung jawab kita semua. Dengan cara yang tepat kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Mari mulai dari diri kita, ajak teman-teman untuk bersama mengurangi sampah. Artinya apa nak? Sampah bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan, bisa menjadi ada di sana nilai harganya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang kelima, gaya hidup berkelanjutan. Sampah sangat bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Kemudian sampahku karyaku, dengan tema kita gaya hidup berkelanjutan. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Bisa anak Bapak apa manfaat dari sampah? Sudah. Apa akibat dari sampah? Sudah. Bagus, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita
kita semua. Untuk minggu depan dan apa? Kita akan membahas lagi bagaimana pengolahan sampah yang bernilai harga yang akan kita lakukan pada minggu depan nantinya. Artinya ada karya yang akan kita lakukan, kita kerjakan, kita laksanakan nanti. Baik anak-anak semuanya, dengan kesimpulan tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan. Mari kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.